terus radiator semua meledak, terus wah pokoknya udah bodi hancur ya, yang kayak di belakang saya ini. Jadi semuanya mungkin ada sekitar 5 detik atau 10 detik saya terdiam. Dari yang mobil yang berlawanan juga diam, nggak ada yang keluar, saya diam, saya baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sampai semua. Setelah itu saya tersadarkan, benar tersadarkan karena bau minyak. Saya ingat ini, jangan-jangan terbakar mobil. Terus saya tanya penumpang saya sehat semuanya, nggak ada yang lecet. Jadi semuanya itu ya karena mobil saya cuma didorong majunya karena didorong dari belakang, sedangkan dari sana posisi melajunya cepat. Jadi saya yang di sana yang numbur. Terus akhirnya saya coba keluar, nggak bisa karena ya pintunya itu bodinya udah meleot. Saya coba dobrak terus, saya keluar, penumpang saya udah biasa keluar. Saya coba ngeluarin supir yang Kijang LGX itu, saya buka pintunya itu udah nggak bisa. Dia udah posisi terlungkup di setir, dia tuh udah terlungkup di setir, nggak sadarkan diri. Saya paksa, saya dobrak, saya tarik, akhirnya kena. Saya tarik supir itu, ternyata ya pahanya ya kena gitulah pahanya. Mungkin agak ini nggak saya bilangkan posisi paha karena dia mungkin sana sama ibu dulu, karena mungkin di saat dia numbur, dia posisinya cepat, dia numbur mobil saya itu, terus dia mungkin mau ke depan tapi tertahan sama setir pahanya gitu kan. Terus saya keluarin supir itu secara sedang tidak sadarkan diri. Saya coba paksa keluarkan, saya bawa ke sebelah kiri jalan, saya geletakkan, saya keluarkan lagi. Yang kiri supir dia itu seorang ibu-ibu, ternyata ininya sampai dia ngebentur kepalanya itu ngebentur kaca gitu juragan, ngebentur kaca depan sampai pecah kaca depannya itu. Ininya tuh nggak sadarkan diri juga. Nah setelah itu saya keluarkan, terus saya buka. Yang lainnya di penumpangnya itu terdiam semua. Saya buka pintu belakang yang sebelah kiri. Setelah itu saya keluarkan banyak yang banyak yang terluka, yang tangannya patah, Nah di situ ternyata mobil itu pulang dari ngantar manten, pengiring manten, tapi pulangnya. Jadi tuh kebetulan di situ ada mobil 2 sama mobil bis sama mobil polisi. Jadi setelah kejadian kurang lebih mungkin karena bisnya itu karena mereka baru keluar dari rumah makan juga, dia mungkin agak jauh dengan bis itu. Setelah kejadian saya coba keluarkan penumpang itu, tiba-tiba ada mobil bis datang, itu termasuk krunya. Alhamdulillah di waktu itu nggak ada yang namanya kalimah-kalimah yang kasar dengan kejadian itu. Nah di saat itu ada yang nanya gimana ini ceritanya. Penumpang yang mobil Kijang LGX hitam itu bilang kayak gini, loh mana yang numbur mobil Puso, yang numbur mobil kamu mas? Saya nggak tahu. Saya baru sadar, mobil saya tadi ditumbur dari belakang. Saya tengok udah nggak ada mobil Puso, mobil truk yang numbur dari belakang itu udah lolos. Dikarenakan mobil saya udah larinya ke kanan, mungkin dia ada celah untuk lari arah ke Bangkauni, pelabuhan Bangkauni. Nah waktu itu subhanallah kejadiannya sangat singkat. Kalau diceritakan semuanya nggak cukup durasinya ini. Setelah itu banyak penumpang bis, kebetulan ada Pak Lurah, ada kepolisian, ada di situ, ada semua. Karena orang penting juga dia yang mempunyai hajat itu. Jadi semuanya aman. Justru mobil saya, 2 mobil dengan mobil saya dengan mobil yang berlawanan saya itu dilingkup sama anak-anak muda di situ.
katanya seandainya tidak ada, bu, seandainya gitu, seandainya nggak ada yang menjaga, itu banyak orang-orang yang orang-orang yang nakal gitu. Alhamdulillah itu setelah datang yang di kru mobil itu, di lingkung mobil saya, terus setelah itu saya pun, kawan-kawan yang penumpang saya itu yang 3 itu dikasih makanan karena dia pulang ngantarkan manten, mungkin banyak makanan ya, dikasihnya makan, ditawarinya makan, justru ada yang ngasih betadin, katanya ini celaka nggak kamu gitu, ada yang ngasih. Pokoknya semuanya baik, alhamdulillahnya itu semuanya baik. Nah setelah itu, setelah kejadian mungkin kurang lebih mungkin setelah kejadian itu ya kurang lebih ada setengah jam itu, ada wartawan, mungkin siapa yang nelpon waktu itu nggak tahu saya. Ada wartawan datang, setelah itu mewawancara saya, gimana kejadiannya, gini. Wartawan itu pergi. Setelah itu beberapa saat ada kepolisian 2 mobil datang. Kepolisian setelah itu diukur-ukur di posisi di badan jalan mobil, ternyata mobil saya yang salah di posisi di TKP itu salah, karena moncong mobil saya itu masuk ke badan jalan sebelah kanan karena didorong dari belakang sebelah kiri, gitulah kan, sebelah kiri. Mau nggak mau, kalau didorong dari belakang, dari sebelah kiri, ujung sebelah kiri itu pasti larinya dia malang, terus dia keluar ke badan jalan itu. Nah setelah itu ya di TKP mobil saya yang salah. Setelah itu kejadian itu langsung diderek pulang ke arah ke Palembang lagi, kurang lebih 3 jaman masuk kantor polisi. Alhamdulillah, walaupun masuk kantor polisi, saya bisa berunding secara kekeluargaan, juragan, secara kekeluargaan. Jadi memang kayak gitu kejadiannya. Ya saya mau tidak mau harus terima. Polisi pun udah tahu di situ ada bukti, ada pecahan kaca depan mobil Puso tadi. Saya kata polisi, ya, ini memang iya, ini kacahan posisi lampu riting, lampu sen mobil Puso warna pink kalau nggak merah gitu ya. Seingat saya memang itu deretan mobil truk Puso. Nah setelah itu kejadian bla 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 kekeluargaan, saya akhirnya ya dikenakan sanksi 1 untuk nyervis mobil, untuk biaya bla 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 ke rumah sakit, biaya kurung gilir ke sini. Ya mungkin sekitar 106 juta. Jadi alhamdulillah, walaupun itu udah terjadi, dan itu juga insya Allah mudah-mudahan hikmahnya ada memang ada hikmahnya itu, hikmahnya baik. Doakan saja sama juragan ke semuanya, mudah-mudahan kehidupan saya ke depannya lebih baik, dan juga mudah-mudahan rizki yang keluar dari saya berapapun itu menjadikan suatu hal yang baik, mungkin ya mudah-mudahan termasuk sodako, termasuk hal yang baik, yang rizki yang masih ada bersama saya, bersama keluarga, termasuk rizki yang memang rizki yang berkah, yang bisa membawa ketenangan dalam hidup saya dan keluarga saya, membawa kenikmatan dalam hidup saya dan keluarga saya. Itu juragan, kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf jika tidak menghibur, karena ini bukan hiburan juragan, ini pengalaman saya pribadi juragan. Oke, terima kasih juragan gue semuanya, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa dukungan like dan juga subscribe, komen jika ada yang perlu dikatakan silahkan. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kesalahan yang kurang dimengerti ataupun tidak paham ataupun menyakitkan, ataupun pokoknya kesalahan, saya mohon maaf semuanya buat juraganku semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf buat semuanya,
dengan kesalahan selama saya bergaul atau berteman dengan juraganku semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semuanya, doa dan dukungannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.